Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Dewi Pramesti dari Program Studi Perencanaan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian dengan NIM A0B021048. Di sini saya akan memberitahukan serta menjelaskan tentang pentingnya SIG, Sistem Informasi Geografis, terhadap penunjangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional bersama. Dalam artian lainnya itu, pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkembang nasional yang dapat diartikan sebagai rangkaian dari upaya untuk pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional tersebut. Selanjutnya adalah hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional itu mempunyai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjalanannya atau dalam melakukan suatu kegiatan tersebut. Yang pertama, adanya keselarasan. Keselarasan itu harus ada, yaitu keserasian, keseimbangan, dan kebutuhan dalam kegiatan pembangunan. Yang kedua adalah pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat. Yang ketiga, subjek dan objek dari pembangunan, yaitu manusia dan juga masyarakat dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat adalah pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintahan. Pembangunan nasional memerlukan informasi spasial yang tepat dan akurat. Pembutuhan informasi geografi semakin banyak digunakan di Indonesia. Informasi spasial pada geografi mendukung dalam pembangunan nasional itu sendiri. Menurut Guru Besar Ilmu Pengendaraan Jauh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, bahwa dalam beberapa dasawarsa atau beberapa puluhan tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan sejumlah produk perundang-undangan mengenai informasi geografi. Seperti produknya adalah tentang ketelitian, peta tematik pendukung tata ruang, jaringan data spasial nasional, tata informasi geospasial, dan masih banyak lagi. Hal ini semakin meyakinkan bahwa informasi geografi sangat penting dalam mendasari berbagai proses dan penetapan kebijakan pembangunan negara di Indonesia itu sendiri. Sistem Informasi Geografi atau SIG juga membantu dalam sejumlah penelitian terkait kebencanaan, seperti gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, dan estimasi run-up tsunami. Pembentukan basis dan data pembangunan serta kebencanaan perlu dilakukan dalam pengembangan wilayah dan pembangunan bencana. Informasi spasial hanya bisa didapat melalui data dari sistem informasi geografi yang terverifikasi, terutama cara satelit resolusi tinggi dan yang terbaru. Data dalam SIG, Sistem Informasi Geografis, yang dihasilkan adalah data spasial. SIG merupakan sebuah sistem informasi yang dapat mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menghasilkan data, serta informasi spasial dari geografis itu sendiri. SIG memiliki peranan penting dalam pembangunan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jenis data dalam SIG terbagi menjadi dua, yakni data spasial dan juga data atribut. Data spasial adalah data yang mempresentasikan lokasi suatu objek di permukaan bumi. Data spasial dibagi menjadi dua, yakni data vektor dan juga data raster. Sedangkan data atribut adalah data yang memberi penjelasan deskripsi pada setiap objek di permukaan bumi. Hasil dari pengolahan itu berupa data raster. Data raster adalah data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Citra satelit adalah gambaran permukaan bumi yang direkam oleh sebuah satelit yang berada di luar angkasa berjarak ratusan kilometer dari paras bumi. Saat ini perusahaan satelit itu observasi komersial menjual data citra satelit berdasarkan tingkat resolusi spasial serta resolusi spektralnya. Citra satelit berdasarkan tingkat resolusi spasialnya, yaitu citra satelit resolusi sangat tinggi, citra satelit resolusi tinggi, citra satelit resolusi menengah.
Untuk data citra satelit yang termasuk citra satelit resolusi tinggi, yaitu citra satelit yang memiliki resolusi spasial dari 2,5 meter hingga 6 meter. Jika citra satelit resolusi tinggi terbaru memiliki resolusi spasial dari 0,3 meter sampai 1,5 meter. Contohnya ICONOS, QuickBird, WorldView 2, dan GeoEye. Teknik dan cara penyadapan informasi spasial dari peta. Yang pertama adalah membaca peta. Untuk mendeskripsikan penampakan yang ditampilkan di dalam peta melalui simbol. Contohnya, pengenalan objek yang digambarkan dengan simbol, mengetahui posisi dan arah geografi, dan mengenal sumber data tersebut. Dan yang kedua itu adalah analisis peta. Menganalisis peta artinya adalah menganalisis informasi spasial yang ditampilkan di dalam peta. Contohnya, menghitung lereng, volume, menentukan pola, dan kepadatan dari drainase, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga itu adalah interpretasi peta. Interpretasi peta ditekankan mengapa terjadi perbedaan pola dan peta berdasarkan penampakan-penampakan yang ada. Contohnya, wilayah mempunyai pola drainase yang rektanguler, maka diprediksi informasi spasial topografinya adalah datar. Manfaat dari SIG atau Sistem Informasi Geografi yang pertama adalah penyusunan raca sumber daya, 2. Potensi kependudukan, 3. Perencanaan kota, 4. Manajemen tata ruang atau lahan, dan yang kelima itu mengawasi daerah rawan bencana alam seperti pemantauan, pencegahan, rencana pembangunan kembali daerah yang terkena bencana seperti bencana banjir, longsor, kebakaran hutan, atau estimasi tentang tsunami. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut through